Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Hari ini kita akan membedah fakta dari konflik Gaza yang jarang disorot media arus utama. Yang terjadi di Gaza sekarang bukan hanya serangan udara Israel yang mematikan, tapi juga munculnya gesekan internal antara kelompok Palestina. Saya bicara soal Camp Maghazi, salah satu camp pengungsi paling padat di Gaza Tengah, dan gimana situasi di sana mencerminkan kekacauan besar sejak 2023 hingga sekarang. Bayangin suasananya, Camp Maghazi yang didirikan tahun 1949 di Deir al-Balah hanya seluas 600 meter persegi tapi menampung 33.000 jiwa pada tahun 2023 aja. Populasinya berlipat saat perang terjadi. Gang-gangnya sempit, jarak antara rumah rapat. Di tengah tekanan operasi Gideon Karios pada Mei 2025, di mana IDF menguasai 65% Gaza untuk menghancurkan infrastruktur Hamas, warga Maghazi berulang kali jadi korban serangan udara kayak ledakan November 2023 yang menewaskan 45 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, atau pada Desember 2023 yang mencapai 100 korban meninggal. Tapi di balik itu ada ancaman baru, milisi anti-Hamas yang diduga dibackingi Israel, menambah paranoid di internal. Kita mulai dari lokasi inti, Camp Maghazi. Camp Maghazi dibangun untuk pengungsi Palestina pasca Nakba tahun 1948. Camp ini diserang berulang kali. Pada 5 November 2023, serangan udara Israel menghantam area padat, menewaskan 45 jiwa, mayoritas warga sipil. IDF mengklaim targetnya adalah teroris, tapi dampaknya merembet ke rumah sakit Al-Aqsa Martyrs. Pada Desember 2023, dua serangan berturut-turut menewaskan 106 korban. Pada April 2024, 13 korban tewas termasuk 7 anak di serangan lain. Bahkan pada Januari 2026, Maghazi masih terkena bom Israel. Kenapa sekolah dan tenda pengungsi sering jadi sasaran? Karena IDF bilang kalau itu infrastruktur teroris. Meski hukum internasional melindungi area sipil, warga di sana mengatakan gak ada tempat aman di Gaza. Sekarang Hamas tetap kuat sebagai benteng pertahanan, tapi tekanan eksternal menciptakan celah untuk faksi lain muncul. Sekarang kita ke aktor kunci, milisi anti-Hamas. Faksi-faksi kecil ini bukan baru muncul. Sejak gencatan senjata 2025, kelompok klan, geng kriminal, dan milisi baru merajalela. Bahkan diduga dibackingi Israel. Yang paling menonjol pasukan rakyat pemimpin Ghassan al-Duhaini di Gaza Selatan, khususnya Rafah. Kelompoknya menghancurkan terowongan Hamas. Mereka menguasai area perbatasan Rafah Mesir, memblokir penyelundupan senjata, roket, dan amunisi. Israel memberi dukungan kayak senjata, intelijen, makanan, dukungan udara, bahkan merawat anggota milisi di rumah sakit mereka. Ada juga Shawki Abu Nusayra, mantan perwira Fatah yang membentuk milisi di Khan Yunis Timur akhir 2025. Motifnya, persaingan kekuasaan pasca operasi Gideon Karios, di mana IDF menghancurkan 65% Gaza untuk merebut tuan rumah dan membebaskan sandera pada 7 Oktober 2023. Kita masuk inti cerita. Bayangin sore hari di Maghazi pada November 2023. Jet Israel menghantam camp, rumah-rumah runtuh, 45 korban tewas, termasuk keluarga di tenda. Nggak ada baku tembak panjang, hanya pembantaian. Pada Desember 2023, 2 hari berturut-turut 100 jiwa melayang. Pada Maret 2025, serangan mendadak akhiri gencatan senjata, menewaskan 400 jiwa termasuk 263 perempuan dan anak. Pada Mei 2025, operasi Gideon Karios menghancurkan infrastruktur Hamas. Disinilah milisi anti-Hamas naik pada November 2025 dan Februari 2026. Pasca 2025, Gaza retak. Milisi anti-Hamas menciptakan paranoid. Warga takut ada penjarahan. Mereka saling curiga faksi mana yang kawan dan mana yang lawan. Dan sekarang Hamas lagi gencar-gencarnya melakukan investigasi. Dampaknya adalah pertama, paranoid internal, faksi saling tuduh dan warga Maghazi bilang ada kekacauan di mana-mana. Kedua, pembersihan Hamas. Mereka menangkap milisi kecil tapi tekanan dari IDF ini nggak dibatasi. Ketiga, krisis warga. Gak aman berada di camp, sekolah, atau Rafah. Populasi Maghazi terpusat hanya di beberapa titik, tapi bantuan diblokir dan munculnya geng anti-Hamas. Kalau di internasional, PBB gak setuju operasi Israel ini karena dianggap sebagai pembersihan etnis. Sedangkan Trump dan Netanyahu mendorong
berjuang untuk mengambil alih Gaza sepenuhnya. Rakyat Gaza bertanya, siapa yang akan melindungi kami kalau di internal aja retak? Fakta Maghazi mengajarkan kita kalau perang di Gaza gak hitam putih. Serangan Israel merampas ribuan nyawa di kamp padat kayak Maghazi. Lalu munculnya milisi anti Hamas kayak Ghassan al-Duhaini dan Shawki Abu Nusayra diduga dibantu Israel untuk menghancurkan terowongan dan infrastruktur Hamas. Gini, pembahasan kayak gini kalian ngerti nggak? Berat nggak sih pembahasannya? Apalagi kalau kalian nggak ngikutin geopolitiknya. Atau gimana? Komen di bawah. Dan kalau menurut kalian, apakah milisi anti Hamas ini murni oportunis atau bagian rencana Israel dan Amerika Serikat yang jauh lebih besar? Komen juga di bawah. Sekarang kita geser jauh ke Brazil, tepatnya di Campo Grande, Rio de Janeiro. Bayangin, rumah yang harusnya jadi tempat paling aman malah jadi tempat penyiksaan. Dan yang lebih bikin merinding lagi, senjata yang dipakai buat nyiksa korban bukan pistol atau pisau, tapi hewan peliharaan yang sering dibilang sahabat manusia. Ini adalah kasus seorang wanita muda yang disiksa secara brutal sama saudara kandungnya sendiri. Dan alat siksaannya, seekor anjing pitbull yang udah dilatih untuk menyerang. Kok bisa ada kakak tega kayak gitu ke adiknya sendiri? Apa masalahnya sampai harus se ekstrim itu? Jadi Pak Karyo, Campo Grande itu adalah salah satu distrik yang cukup padat di West Zone-nya Rio de Janeiro. Di sana emang tensinya sering tinggi, tapi kasus yang satu ini beda. Ini bukan soal geng motor atau kriminalitas jalanan yang biasa kita dengar dari Brazil. Ini masalah internal. Rio de Janeiro emang eksotis, tapi di balik keindahannya ada sisi gelap yang kadang nggak ketolong. Ya kayak yang menimpa korban kita kali ini. Kejadiannya itu dimulai dari sebuah perselisihan keluarga. Biasalah ya, di setiap keluarga pasti ada gesekan. Tapi di keluarga ini gesekannya udah bukan lagi adu mulut doang. Berdasarkan laporan yang ada, korban wanita yang identitasnya masih dirahasiakan demi keamanan terlibat cekcok hebat sama saudara laki-laki dan perempuannya. Belum jelas detail masalahnya apa. Entah itu soal warisan, utang, atau dendam pribadi yang udah lama dipendam. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, para pelaku ini punya ide yang sangat jahat. Mereka punya anjing yang emang dilatih untuk nyerang maling atau yang lain. Mereka lalu menarik anjing itu keluar. Bayangin, pitbull itu punya lockjaw atau daya gigit yang kuat banget. Begitu disuruh nyerang, si anjing langsung menerjang korban sampai jatuh ke tanah. Pas wanita itu udah jatuh ke tanah, dia nggak punya kekuatan untuk ngelawan. Si pitbull terus menggigit dan menekan korban, yang bikin makin miris. Saudara-saudaranya itu cuma nontonin aja, bahkan makin memprovokasi si anjing biar enggak ngelepasin gigitannya. Teriakan minta tolong ya pasti ada, tapi dalam situasi kayak gitu, trauma yang didapat bukan cuma fisik dari gigitan anjing aja, tapi mentalnya rusak karena dia tahu kalau orang yang nyuruh anjing itu adalah kakaknya sendiri. Warga sekitar yang dengar keributan dan gonggongan anjing yang gak wajar langsung lapor ke polisi. Polisi Rio de Janeiro langsung meluncur ke lokasi. Korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu saudara-saudaranya langsung diamankan polisi. Di Brazil sendiri, hukuman soal penyiksaan dan kekerasan domestik itu lagi diperketat banget. Apalagi ini pakai hewan sebagai senjata. Penyalahgunaan hewan untuk nyakitin orang lain itu masuknya kategori penganiayaan berat. Dan kalau korbannya adalah keluarganya sendiri, hukumannya bisa makin berat lagi. Sampai video ini dibuat, informasi detail soal berapa tahun hukuman yang akan diterima pelaku belum jelas. Karena kalian tahu lah ya, pembahasan yang saya bahas kadang nggak diliput media mainstream kalau kondisi korban udah membaik. Menurut kalian gimana soal kasus ini? Apa hukuman yang pantas untuk kakak yang tega nyuruh anjingnya untuk gigit adiknya sendiri? Komen di bawah. Tetaplah waras dan makasih udah nonton sampai akhir.